Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat mengikuti seminar aksi nyata sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 7. Saya Meli Istimelia. Di sini saya hanya memaparkan, ingin berbagi cerita, ingin berbagi materi yang sudah saya dapat selama ikut CGP pada modul 1 ini, yaitu tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Baik, di dalam budaya positif ini adalah sesuatu hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, namun itu hanya saat ini hanya ingin kita kembangkan. Kita berikan inovasi agar budaya positif ini masih bertahan sampai hari ini. Karena budaya positif ini kaitannya erat dengan sopan santun dan etika yang dilakukan murid. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini etika sopan santun yang dimiliki murid kita sudah sangat jauh berbeda. Maka daripada itu, kami program guru penggerak ini ingin sekali memantapkan kembali, mengingatkan kembali tentang adanya penerapan budaya positif di sekolah. Aksi nyata ini sebenarnya hanya pengembangan dari materi yang sudah ada. Baik, lanjut Kak Tina. Dengan begitu, guru penggerak di sini bukanlah sebagai patokan, bukanlah sebagai yang menetap ilmu tentang budaya positif, namun di sini kita berbagi bersama, saling membantu, mohon rekan kerjasama kita bersama untuk meningkatkan budaya positif ini di sekolah. Karena sesungguhnya program pemerintah saat ini, Kurikulum Merdeka, ingin membelajarkan pembelajaran murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat, sehingga mereka dapat mengaplikasikan materi dari lingkungan yang sudah ada. Yang pertama yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang saat ini marak digemburkan untuk meningkatkan. Yang pertama, siswa itu harus beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sehingga pembelajaran di kelas dapat menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Seperti yang kita ketahui, di dalam materi budaya positif ini juga ada motivasi perilaku manusia. Sesungguhnya manusia termotivasi menurut Diane Gosen, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini adalah 3 hal yang sedikit berbeda, namun ada beberapa hal. Yang pertama, kita nilai dari hukuman. Hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan sanksi itu sesuatu yang harus terjadi akibat dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, restitusi itu adalah pilihannya. Nah, di sini dalam ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang seharusnya kita terapkan di sekolah yaitu adalah restitusi. Adanya pilihan dari siswa kita, mengapa yang mereka lakukan itu apa yang seharusnya mereka inginkan. Selanjutnya, nah, di dalam budaya positif ini kita juga adanya membentuk keyakinan kelas
agar permasalahan hukuman restitusi itu tidak terjadi, adanya keyakinan kelas yang dipercayai bersama sehingga mereka patuh pada yang mereka yakini bersama. Ini bersifat musyawarah, akan kita kembangkan di kelas. Jadi keyakinan ini memang harus mereka terapkan sesama mereka dan mereka harus saling mengingatkan. Begitu juga sanksi yang mereka dapatkan harus kita ambil dari apa yang siswa kita inginkan, bukan berarti sesuatu yang mengancam bagi diri mereka. Selanjutnya, sesungguhnya yang harus kita ketahui, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, termasuk siswa yang kita ajar. Mereka yang pertama memiliki kebutuhan dasar untuk dapat bertahan hidup. Di sini, apabila mereka bertahan hidup, ada orang melakukan kesalahan di saat mereka makan, diganggu, otomatis ini akan terjadinya penyimpangan yang dilakukan dalam diri mereka. Selanjutnya, mereka butuh akan kesenangan, butuh akan cinta dan kasih sayang, butuh akan penguasaan, butuh akan kebebasan di dalam belajar ini, sehingga tidak adanya rasa unsur mereka saling terikat, terancam, atau merasa terikat akan peraturan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang harus dilakukan guru agar semua hukuman, keyakinan kelas, restitusi, hukuman itu dapat mereka terapkan. Yang pertama guru adalah posisi penghukum. Di sini, seorang guru penghukum bisa biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Namun ini tidak bisa diberlakukan lagi karena telah banyaknya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau HAM kepada siswa. Yang kedua, adanya posisi kontrol, seorang guru meyakini pembuat orang merasa bersalah. Di sini, pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Namun di dalam bersuara lebih lembut, namun siswa merasa sedikit terancam atau sedikit terganggu akan pernyataan yang dilakukan guru. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui bercerita, dipanggil mereka. Yang keempat, yaitu posisi monitor atau pemantau. Di sini guru di saat murid melakukan kesalahan, guru hanya mengawasi, melihat dan memperhatikan. Namun apabila terjadi sesuatu hal yang lebih menyimpang, baru di sini guru turun untuk menangani masalah yang dihadapi siswa. Yang kelima, manajer. Posisi yang kelima ini adalah posisi terbaik yang harus dilakukan guru agar terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran sepanjang hayat itu dapat mereka terapkan. Yang mana pada posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Di sini, dari posisi kontrol ini, lanjut Kak Bina, ada yang namanya segitiga restitusi. Misalnya, seorang murid melakukan terlambat datang ke sekolah. Seorang guru harus menjadi posisi kontrol manajer, memanggil mereka dengan melakukan segitiga restitusi atau 3 langkah dengan cara berdiskusi bersama murid. Namun, sebelum segitiga restitusi ini diwujudkan, harus adanya keyakinan kelas. Jadi apabila mereka telah meyakini ada suatu keyakinan kelas, namun membuat kesalahan, maka guru wajib bertindak menjadi posisi kontrol sebagai segitiga restitusi, yaitu yang pertama, guru harus menanyakan keyakinan yang mana yang telah mereka langgar. Karena sebelumnya dari awal semester ataupun pada awal peserta didik kita sekolah harus adanya keyakinan kelas ini dulu. Nah, lanjut ke final. Nah, sekian dari penerapan aksi nyata budaya positif ini.
Di sini saya hanya menyampaikan, hanya memaparkan dan mohon kerjasama Bapak Ibu semua agar terwujudnya budaya positif sehingga yang diprogramkan oleh pemerintah saat ini mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat terwujud. Karena pada dasarnya dalam hal negatif, guru biasanya melakukan hukuman setiap kesalahan siswa. Sehingga adanya pernyataan bagi siswa bila mereka merasa takut, mereka merasa tidak aman dalam lingkungan sekolah mereka. Padahal itu hanyalah sebagai untuk memberikan efek jera, namun itu adalah sebuah kesalahan yang sudah dilakukan oleh guru. Namun dalam hal ini saya hanya menyampaikan agar setiap permasalahan yang dilakukan oleh murid bisa dilakukan dengan segitiga restitusi sehingga adanya upaya manajer. Di sini guru sebagai manajer membantu siswa untuk bagaimana mereka dapat merasa aman, merasa tenang, atau bahasa lainnya mereka dapat curhat dengan gurunya sehingga pendidikan yang berpihak pada murid ini dapat terwujud. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Kabarnya pagi ini? Sebelum kita belajar pagi ini, kita menyanyi I say goodbye. Oh, goodbye kan masih pagi. Good morning. Bagus, coba 1, 2, 3.
Tidak kah? Tidak kah? Iya, buat di sini. Buat di depannya, ayo. Gak penting ya yang ada di tangan. Pensilnya mana? Ayo, keluarkan. Coba angkat pensilnya. Ada nggak pensil? Oh, ada. Bagus. Silakan. Kok di dalam topi kita mau menulis. Ya. Ya, silakan anak ibu. Nah, yang perempuan warna pink ya. Silakan anak ibu tulis di depan. Lemnya ini untuk kita tempel dinding. Di belakang lemnya ini bisa ditulis ya. Lemnya ini nanti kita tempelkan ke dinding. Nah, kayak gini nanti. Nah, ini lagi ya. Ini lagi ya. Masih banyak lagi ya Allah. Iya, masih ada tidak tuh kasih. Saya membuat semuanya ya. Oi, Menulis. Ayo, silakan menulis. Dan sudah selesai semuanya. Coba angkat piringkan gelas yang sudah dibuatnya ya. Coba angkat Rara, mana punya murah. Ayo angkat. Mana lagi? Siti Aisyah, coba angkat nak. Ya, coba angkat. Ki, coba angkat Rizky. Coba angkat lagi. Udah. Sekarang kita akan tempelkan di sini. Tulis dulu apa yang kita buat hari ini. Apa yang kita buat? Apa tadi yang kita buat itu adalah namanya Keandina. Apa namanya tadi? Ya, ibu tulis dulu ya. Keandina.
lagi.